Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah aku dan pahamilah. Tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya. Melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah, meninggalkan orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, "Apakah kamu juga tidak paham? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya, karena tidak masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perutnya, lalu keluar ke jamban?" Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang teman Romo sharing bahwa bulan yang lalu beliau check up kesehatan dan kemudian dokter mengatakan kepadanya dengan dua kata. Karena dia divonis asam urat, dokter katakan kepadanya manajemen mulut. Artinya saudara-saudari, asam urat yang kemudian dialami oleh teman Romo ini terjadi karena pola makan yang tidak bagus. Maka manajemen mulut. Betul saudara-saudari bahwa seringkali masalah muncul. Apakah itu masalah terkait relasi, masalah sosial, masalah kesehatan juga terjadi karena kita kalau tidak salah makan berarti salah bicara. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sebaliknya, dalam Injil hari ini Yesus bicara tentang bukan manajemen mulut, tetapi manajemen hati. Segala sesuatu yang masuk dari luar tidak menajiskan seseorang. Tetapi apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskannya. Demikianlah kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Yesus menegaskan bahwa sumber kenajisan bukan dari hal-hal yang luaran, yang dari luar masuk ke dalam tubuh, tetapi yang berasal dari dalam hati manusia. Semua makanan halal adanya. Makan dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan, saudara-saudara, itu tidak mempengaruhi halal atau najisnya sesuatu. Sehingga Yesus mengajak kita saudara-saudari untuk katakanlah, tengoklah ke dalam. Tengoklah ke dalam hatimu atau manajemen hati tadi. Sumber dosa, sumber kenajisan dalam hidup manusia seperti iri hati, benci, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain, itu adalah dari hati. Dari apa yang ada dalam hati manusia, kemudian dia keluar atau terungkap, terwujud di dalam kata-kata maupun tindakan.
Saudari-saudara umat beriman terkasih, ingatlah misalnya Yudas Iskariot. Hidup sangat dekat dengan Yesus pun tidak jadi jaminan kenajisan ada dalam hatinya, sehingga dia menjual, mengkhianati Yesus. Ingatlah sikap Kain terhadap Habel saudaranya. Mengapa hatimu panas, Kain? Lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mengapa engkau? Dan seterusnya. Kain tidak menguasai hatinya. Kain pun menjadi najis oleh hatinya yang mengizinkan lahirnya iri hati, kebencian, dendam yang berujung kepada pembunuhan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di bulan Februari ini, yang seringkali oleh banyak orang disebut sebagai bulan cinta kasih. Barangkali karena ada hari Valentine 14 Februari. Mari kita memperhatikan, mari kita menjaga, mari kita merawat hati kita. Supaya jangan menjadi taman persemaian hal-hal yang menajiskan, mengotorkan, dan yang merugikan kita. Tuhan saja yang mampu menguatkan dan memampukan kita. Yang paling penting dari kita ada kemauan untuk menata hati atau manajemen hati, supaya hati kita daripadanya keluar hal-hal yang membawa kabar baik, yang membawa semangat, yang membawa sesuatu yang positif, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini yang sungguh meneguhkan kami, menginspirasi kami, bahwa segala sesuatu yang datang dari luar tidak menajiskan seseorang, tapi apa yang keluar dari hati, yang dari dalam, sungguh seringkali menajiskan kami. Karena daripadanya macam-macam tindakan buruk dan jahat, macam-macam dosa kemudian muncul. Buatkan kami Tuhan agar kami mampu menata hati kami supaya menjadi hati yang subur, hati yang siap untuk hanya menghasilkan hal-hal yang baik yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.